Lah Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Pengawas PKSD Kecamatan Toili, yang kami hormati Ketua K3S, yang kami hormati Ketua KKG, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya hormati pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman CGP Angkatan ke-6 Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif kegiatan CGP Angkatan 6. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. 4, sambutan dari Bapak Pengawas. 5, materi inti. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sum. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita lanjut pada acara ketiga, yaitu doa. Kepada Bapak Lukman, kiranya bisa memberikan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing secara khusus, dan izinkan saya untuk memandu doa ini dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini kami semua berkumpul di tempat ini memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua bernilai ibadah di sisi-Mu dan bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, ya Wahhab, Engkau Maha Pemberi karunia. Berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkan lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Batin, Engkau Maha mengetahui yang gaib. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah didoakan tadi bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang keempat, sambutan dari pengawas TKSD kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati pengurus K3S Tuturi Handayani, yang saya hormati pengurus KKG Tuturi Handayani juga ya? Oh, KKG Mandiri ya? Oh, lupa ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta KKG Bina Mandiri. Yang saya hormati Ibu Guru calon guru penggerak yang hari ini berpenampilan beda dengan kita semua, karena ini merupakan tuntutan oleh calon guru penggerak
angkatan 6 ya, untuk mempresentasikan apa-apa yang mereka ikuti selama sudah 3 bulan ya. 3 bulan ya. Jadi hari ini mereka berpakaian warna kuning ya, dengan atribut ada merah biru ya. Jadi warna yang dipilih warnanya cantik ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan dengan penampilan nanti memberikan perubahan ya kepada kita semua yang hadir, untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana penerapan kurikulum Merdeka yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, yaitu Mas Nadiem Makarim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya mengapresiasi kegiatan calon guru penggerak pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan ada lagi teman-teman kita yang akan lolos di guru penggerak di angkatan kemarin, angkatan 10 ada ya sudah diseleksi. Mudah-mudahan ada yang lolos ya, karena program ini terus dibangun oleh pemerintah, tentu dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Banggai, khususnya Kecamatan Toel. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang-panjang ya melaksanakan sambutan ini, karena acara kita ada 2 nanti. Setelah diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, kita akan menyusun kisi-kisi penyusunan soal semester ganjil ya, tahun ajaran 2022-2023. Jadi kita maksimalkan waktu ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banggai ini sudah terpampang namanya ya, saya tidak perlu sebut lagi. Sudah kenal kan? Atau disebut namanya supaya kenal ya. Yang pertama Ibu Nancy Jafar SPD, asal sekolah SD Negeri 1 Tirta Kencana. Kemudian Ibu Nurul Hidayah SPD, SDN Tirtasari. Kemudian Haryati SPD, SDN Tirta Kencana. Dan Tri Andayani SPD, SDN Negeri 1 Tirta Kencana. Jadi tahun ini rupanya SDN 1 Tirta Kencana mengukir 3 calon guru penggerak. Insya Allah mereka akan nanti jadi pemimpin pembelajaran di masa akan datang. Karena ya, pemimpin pembelajaran itu adalah kepala sekolah dan guru ya, termasuk Bapak dan Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang sudah memberikan motivasi serta dorongan kepada kami dan sudah membuka acara ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut pada acara yang kelima, yaitu materi inti. Pada materi ini ada 3 materi. Yang pertama materi 4. Yang pertama materi nilai kebajikan dan disiplin yang akan dibawakan oleh CGP Nancy Jafar. Yang kedua materi teori motivasi hukuman dan konsekuensi yang akan dibawakan oleh CGP Tri Andayani. Dan yang ketiga materi 5 posisi kontrol yang akan dibawakan oleh CGP Nurul Hidayah. Dan yang terakhir materi segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh CGP Haryati. Jadi baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai pada materi ini. Yang pertama yaitu nilai kebajikan dan disiplin. Kepada CGP yang bertugas kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat pengawas SD sekecamatan Toili, yang terhormat Ketua K3S, yang terhormat Ketua KKG dan bersama pengurusnya, yang terhormat Kepala Sekolah beserta guru-guru sekecamatan Toili. Baiklah, sebagai umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian diseminasi budaya positif, dan ini adalah merupakan aksi nyata dari kami calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Ini adalah kolaborasi dari kami berempat akan membawakan budaya positif. Sebelumnya izinkan saya menceritakan perjalanan kami selama mengikuti guru penggerak. Guru penggerak itu untuk angkatan 6 direncanakan selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu kami harus menyelesaikan 10 modul. Untuk sekarang kami sudah setengah permainan, sudah 5 modul kami selesaikan, yaitu modul 1.1 filosofi pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak 1.2, 1.3 adalah visi guru penggerak, dan 1.4 adalah yang sekarang kami bawakan, yaitu budaya positif. Sekarang ini kami sudah memasuki modul 2.1 sudah lewat, pembelajaran berdiferensiasi. Tapi pada kali ini saya akan membawakan budaya positif. Baik, saya akan keterkaitan antara modul 1.1. Bapak dan Ibu guru yang berhormat, alur yang kami gunakan di pembelajaran pendidikan guru penggerak ini adalah alur merdeka. M berarti mulai dari diri, itu belajar secara mandiri lewat LMS. Kemudian E, eksplorasi konsep, di situ banyak video-video, materi-materi, kemudian kami bisa menyelesaikan pertanyaan. Kemudian R, ruang kolaborasi. Nah, di sini ruang kolaborasi ini kami dipandu oleh fasilitator. Kebetulan fasilitator kami ini sama Pak Calvin Sandabunga. Itu bersama CGP lain dari Kota Ampana, dari Manasa, dari Luk, itu kita berkolaborasi. Kemudian di kolaborasi ini kami mempunyai 2 sesi, yaitu sesi 1, kemudian sesi 2 presentasi. Kemudian D, demonstrasi kontekstual. Jadi materi yang kami dapatkan di sebelumnya itu didemonstrasikan. Kemudian seperti membuat video mengajar, atau video melakukan segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, dan lain sebagainya. Kemudian elaborasi pemahaman, itu Zoom bersama instruktur dari Kementerian Pendidikan. Kita Zoom berdiskusi tanya jawab dengan instruktur. Kemudian koneksi antar materi. Dan A, aksi nyata, yaitu yang seperti kami bawakan sekarang, aksi nyata. Baik, saya akan menceritakan keterkaitan modul 1.1 sampai 1.4. Menurut KHD itu penderita mahasiswa ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan nilai-nilai yang kami miliki, nilai yang saya sebutkan tadi, yaitu mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, kami dapat
memainkan peran kami untuk dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dalam mewujudkan itu tentu ada suatu perubahan yang diperlukan adalah visi. Nah, semua itu kami lakukan untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuannya adalah perubahan pada siswa atau pada murid. Nah, agar supaya perubahan itu dapat terwujud, kebetulan saya membuat visi, yaitu menjadikan generasi berkarakter, cerdas, kreatif melalui kegiatan literasi. Itu untuk saya, di sekolah saya. Nah, visi ini dapat terwujud diperlukan langkah yang konkret, yaitu Bagja. Ini Bagja, baru ini saya dengar itu Bagja. Langkahnya itu seperti buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, kalau di sekolah saya kebetulan saya ambil itu literasi, jadi saya memudahkan membaca itu menjadi suatu kebiasaan. Membaca di perpustakaan atau di mana saja, di taman-taman baca. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu budaya positif. Ya, ini ya. Budaya positif, aksi nyata. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan sebagai guru itu diibaratkan seperti seorang petani. Nah, anak murid kita itu bagaikan biji benih, sedangkan sekolah itu adalah lahan. Nah, tadi saya sudah menampilkan video pembelajaran tentang KHD. Nah, guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Murid diibaratkan seperti biji jagung, kedelai atau padi. Sekolah itu diibaratkan seperti lahan atau tempat menanam. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat. Biasa kan kalau di tanaman ada ulat-ulat, kemudian ada jamur-jamur yang mengganggu. Nah, Bapak Ibu guru, anak itu lahir bukan kertas kosong yang seperti kita anggap. Anak itu lahir sudah ada tulisan, tapi tulisannya itu samar-samar. Siapa yang akan menebalkan tulisan itu? Tentu kita guru. Guru yang akan menebalkan tulisan itu, karena anak itu sudah lahir itu sudah membawa potensinya, membawa bakatnya, kemudian kemampuannya. Nah, kita sebagai guru mengembangkan potensi itu. Misalnya ada murid yang kurang di pelajaran matematika, mungkin ya punya kelebihan, misalnya menari, membaca puisi. Nah, ada juga murid yang kurang, ada yang minder biasanya, yuk kita pacu, kita gali, dia punya potensi. Nah, itu tugas kita. Nah, jadi misalnya ada perumpamaan di murid saya, ada murid yang mendiam sekali, tapi sebenarnya dia itu kuat di matematika. Akhirnya dia semua nilai akademiknya bagus, dia bisa dikatakan pintar. Ada juga murid yang pintar bergaul walaupun nilai akademiknya kurang, itu juga bisa dikatakan pandai. Ada juga murid yang jadi semua murid itu mempunyai tingkat kepandaian yang berbeda-beda. Cuman tugas kita bagaimana menggali potensi yang ada pada murid. Ya. Berikut. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, apakah penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya. Sebagai seorang guru atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan selama ini? Tentu Bapak Ibu guru punya strategi, tips ya, bagaimana menciptakannya. Kemudian, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran pada murid? Ya, nanti akan saya jelaskan. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda?
apakah sudah diterapkan efektif atau belum? Apa yang menurut Anda yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Jawabannya ada sama Bapak Ibu Guru. Sekarang Bapak Ibu Guru bersandar ke kursi. Kemudian sekarang Ibu Guru lakukan perintah saya. Sandar ke kursi, pejamkan mata Ibu, Bapak, dipejamkan sebentar. Ya. Kemudian bayangkan sekolah impian Anda. Boleh dipejamkan. Saya tidak akan lari. Iya. Bayangkan sekolah impian Anda. Sudah dibayangkan? Ya. Ingat kembali gambaran sekolah impian Anda. Bagaimana suasana sekolahnya? Seperti apa suasananya? Bagaimana sikap kita sebagai guru? Bagaimana tutur bahasa kita kepada murid? Apakah kasar atau lembut? Atau menyesuaikan? Ya. Bagaimana guru bersikap kepada muridnya? Bagaimana pula sikap muridnya dengan sesama murid? Nah, bagaimana mereka berinteraksi sesama murid di sekolah atau di kelas? Untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, sebagai seorang pemimpin sekolah itu, bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah? Strategi apa yang Bapak Ibu terapkan untuk menerapkan disiplin positif? Tentu Bapak Ibu ada strateginya. Tentunya salah satu yang paling penting, ini pengalaman. Salah satu yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid, sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di lingkungan kelas atau sekolah. Buatlah suasana menjadi nyaman bagi mereka. Jangan ada kata guru itu berkata, kamu bodoh, kamu tidak akan naik kelas. Jangan sampai ada berkata. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata itu pada murid, murid itu akan tertekan. Dia akan merasa sedih dan tidak nyaman dalam pembelajaran. Nah, ciptakanlah suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Tuntun mereka untuk menjemput mimpi mereka. Kira-kira begitu Bu ya? Semoga diterapkan. Ya, kita pindah pada permainan bukalan. Kira-kira ada 2 orang yang bisa bersedia untuk memerankan permainan ini. Atau saya tunjuk saja CGP. Ya, CGP Haryati dengan CGP Nurul. Kita akan membuat satu permainan, kemudian Bapak Ibu akan pahami apa maksud dari permainan ini. Di depan. Ya, di depan. Menampilkan 2 orang bermain bukalah kepala tangan. Andaikan di kepala tangan CGP Haryati dan CGP Nurul ada sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dibuka oleh siapapun. Misalnya ada sesuatu emas 50 gram, sesuatu yang berharga bagi guru CGP Haryati atau CGP Nurul. Kemudian CGP yang lain berusaha membuka kepala tangan yang ada di temannya dengan cara menghardik, membujuk, bahkan memberi uang supaya itu kepala tangan bisa dibuka. Nah, sekarang silakan bermain. Halo Ibu Haryati. Ya, halo Bu Nurul. Saya melihat Ibu Haryati memegang sesuatu di tangannya. Iya. Saya penasaran sekali apa yang Ibu pegang. Boleh dong saya diperlihatkan apa sih isinya? Kayaknya belum saatnya. Waduh, nggak boleh lihat ya. Padahal kita kan sama-sama nih, sama-sama dalam satu kegiatan organisasi bahkan. Ayo dong. Sepertinya dia sangat istimewa. Waduh, kok begitu ya? Kan kita berteman. Iya, tapi untuk satu ini dia sangat istimewa. Kan Ibu Haryati juga istimewa buat saya. Kita seperjuangan, kita sedih dan senang itu bersama-sama. Masa sih nggak boleh, saya kan temannya. Iya, kita berteman istimewa. Ini lebih istimewa.
Oh begitu. Misalnya saya ganti dengan sesuatu, saya punya barang yang berharga juga buat saya. Nanti saya tukar deh handphone saya, saya tukar dengan yang Ini juga berharga, akan berharga buat kita berdua. Aduh bulan ya. Gimana kalau gini aja saya kasih hadiah nanti. Yang penting ibu kasih saya, tunjukkan apa yang ibu pegang, apa sih yang berharga itu. Kita sama-sama umroh deh nanti, mau enggak? Iya, di dalamnya keistimewaan juga. Aduh, ternyata belum mau juga. Apa lagi ya kira-kira? Tetap istimewa, tidak dibuka. Jadi rayuan-rayuan saya, bujukan saya, ibu tidak tertarik? Tertarik, tapi ini sesuatu yang harus saya simpan. Wah, sayang sekali ya, padahal saya ingin sekali melihat, ingin tahu apa yang ibu miliki itu. Ya, ibu akan tahu setelah dia sudah istimewa. Ya. Demikian barangkali yang Terima kasih. Demikian. Tepuk tangan buat CGP Haryati dan CGP Nurul. Jadi dalam permainan ini bukalah si Ibu Haryati tidak mau membuka kepalang tangan. Mengapa? Ada yang tahu alasannya? Karena dia memang punya pendirian. Dia tidak mau dibukakan kepalang tangannya karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian CGP Nurul berusaha untuk membuka tapi dia tidak berhasil. Nah, pertanyaan ini yang ketiga adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka dan menutup kepalang tangan kita? Siapa ibu-ibu? Bapak-bapak? Siapa? Iya, yang memegang, tentu yang memegang kendali adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa seseorang itu untuk berbuat seperti yang kita mau. Jadi dalam permainan ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk dapat berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Iya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Oke, lanjut ke slide 6. Iya, di sini ada miskonsepsi menurut William Glasser. Ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti apa itu ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya. Kemudian yang berikut adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu atau bujukan yang seperti tadi Ibu Nurul lakukan itu adalah bentuk kontrol. Bentuk kontrol yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian menurut William Glasser ada ilusi kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini nanti akan dijelaskan CGP yang lain, yaitu penghargaan itu adalah membunuh karakter. Misalnya ada penghargaan diberi hadiah, itu akan membunuh karakter, nanti akan dijelaskan CGP Nurul. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas kegagalan. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa orang dewasa memaksakan kepada murid. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu sesuai dengan keinginannya. Padahal itu ilusi. Oke, lanjut ya. Slide 7. Slide 7 ini ada stimulus, respon dan kontrol. Saya bacakan saja ya. Oke, disiplin positif ya. Bisa dibaca, saya lewat. Sekarang slide 8. Disiplin positif. Disiplin positif itu adalah dalam menciptakan lingkungan positif. Nah,
dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kemari adalah disiplin sekolah kita. Sesungguhnya apa arti dari disiplin itu? Mari kita tanya pada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita berperilaku? Misalnya, datang lambat. Kemudian kita menerapkan, anak-anak jangan datang lambat. Sementara diri kita bagaimana? Ya toh? Jadi disiplin itu diciptakan dari guru itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru pernahkah melakukan sesuatu, mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau mendapat hadiah, atau mendapat uang setelah melakukan sesuatu? Ya, itu ada. Sesungguhnya Bu, Bapak, tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi pada murid-muridnya, itu menjadikan orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Kalau selama ini kita selalu menyamakan disiplin itu seperti tata tertib, ya, itu identik dengan tata tertib, aturan, dan harus kita patuhi. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Oh, tidak menaati disiplin berarti hukuman. Nah, padahal bukan itu maksudnya ya. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir bila diperlukan. Nanti CGP Haryati akan menjelaskan bagaimana itu segitiga restitusi. Berikut arti disiplin menurut KHD. Nah, ini KHD ini adalah tokoh besar kita, tokoh pendidikan. Di sini arti disiplin menurut KHD itu untuk mencapai kemerdekaan atau pendidikan kita menciptakan murid yang merdeka. Nah, ini yang merdeka. Sesungguhnya ide-ide beliau itu sangat indah sekali. Pemikiran-pemikiran itu tentang konsep disiplin di atas. Coba, Bapak Ibu, mari kita bayangkan alangkah indahnya bila tercipta masyarakat yang saling belajar. Bila tercipta mereka saling terikat dan keterhubungan atau satu sama lain. Ya. Sekarang kita pindah ke slide berikut, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu merupakan payung besar dari sikap perilaku kita. Nilai-nilai itu adalah fondasi yang harus kita laksanakan. Nah, nilai-nilai yang ada di sekolah kita itu kita harus menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah dengar kan? Ya, apa saja itu? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi itu yang harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi untuk materi saya pada pagi hari ini saya akhiri, nanti akan dilanjutkan oleh CGP yang lain. Ya, silakan Ibu CGP Tri Andayani yang akan membawakan materi hukuman dan konsekuensi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nancy CGP dari SD Impres 1 Tirta Kencana yang telah memaparkan hasil aksi nyatanya. Baiklah, pada teori yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi yang akan dibawakan oleh CGP Tri Andayani yaitu saya sendiri. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan menggurui dari Bapak Ibu yang ada di depan saya, tetapi saya termasuk di sini adalah saling berbagi. Apalagi di depan saya ini banyak orang tua saya, guru saya termasuk Pak Marsa yang dulunya mengajar saya SD, kemudian Pak Nengah, Ibu Margareta, dan mungkin masih banyak lagi guru-guru saya yang ada di sini. Jadi saya mohon maaf, bukannya saya berdiri di depan ini adalah sesuatu yang saya miliki, tetapi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi marilah kita ikuti materi yang saya bawakan, yaitu
teori, motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Karena kita sebagai guru harusnya tahu yang dikatakan teori itu yang bagaimana, konsekuensi bagaimana, dan hukuman itu yang bagaimana, supaya kita tidak salah untuk memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tanyakan ke diri kita sendiri. Jadi dalam di depan ini sudah ada ya. Mungkin tulisannya terlalu kecil. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita itu melakukan karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita itu melakukan sesuatu mendapatkan apa yang kita mau. Ya, jadi dalam penjelasan yang saya bawakan ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Motivasi inilah yang dikatakan sebagai motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang tadi sudah disampaikan oleh CGP Nancy Jafar, ya. Ini lebih tinggi satu tingkat ya di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini tentunya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Dan mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, dan mereka meletakkan dunia berkualitas. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Tentunya Bapak Ibu Guru, kalau mendidik anak-anak murid kita bukan bertujuan itu ya. Tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa, bukan mengharapkan imbalan ataupun pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi yang bersifat intrinsik, ya, atau yang berasal dari dalam, internal, ya. Jadi tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, jadi saya sudah jelaskan tentang teori motivasi, ada 3 tadi ya. Jadi mungkin kita di sini bisa merefleksi diri ya Bapak Ibu, bisa merefleksi diri. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Jadi mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan jawaban, ya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi, kelihatan Bu? Ya, kita saya bacakan ya. Jadi menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi yang sudah saya jelaskan tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Dari eksternal atau internal?
mendasari murid-murid kita, yaitu motivasi mendasari murid-murid kita itu harusnya berasal dari dalam diri kita, yaitu tentunya motivasi internal. Ya Bapak Ibu, itulah 3 motivasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah sekarang ada kasus. Pak Hendro bisa kelihatan? Bisa. Nah, kalau Pak Hendro bisa kelihatan, tolong dibacakan kasus ini Pak Hendro. Siap. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Hilang dulu. Oke, saya ulangi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, kembali ke CGP. Iya, terima kasih Pak Hendro yang sudah membacakan kasus Iva dan Pak Seno. Jadi di sini Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi ada pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Iya. Kenapa alasannya Bapak Ibu? Kasihan Iva. Ya? Salah satu bentuk pembulian. Salah satu bentuk pembulian. Oke. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana itu hukuman yang harus diberikan kepada anak didik kita. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, jawaban Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu merupakan guru yang hebat yang bisa memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Bagaimana dengan melihat perbuatan atau kesalahan yang sudah diperlihatkan. Iya, jadi hukuman yang diberikan itu ada 2. Hukuman fisik, Iva itu disuruh berdiri di depan kelas. Iya, bagus. Kemudian hukuman psikisnya, yaitu apa ya Bapak Ibu? Iya, membuat dia malu dan ditertawakan oleh teman-temannya. Terima kasih Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah memperhatikan penjelasan saya tentang teori motivasi. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Kita lanjut pada materi hukuman. Jadi bagaimana kita nanti memberikan hukuman kepada murid, tentunya nanti kita tahu bagaimana caranya. Ya, yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Kemudian yang kedua, hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu tentang hukuman. Ya, konsekuensi.
Ya, konsekuensi di sini beda dengan hukuman. Kalau tadi secara tiba-tiba, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian sudah dibahas atau disetujui oleh guru dan murid-murid, atau yang sudah dibuat bersama-sama guru dengan murid-murid, yaitu kesepakatan kelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi yang ketiga, murid itu tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugas yang kita berikan itu tidak diselesaikan dengan batas waktu yang diberikan, sehingga yaitu misalnya banyak ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas yang ketertinggalan tadi. Dan yang keempat, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Ya, jadi dari hukuman dan konsekuensi, saya sedikit memberikan pertanyaan buat Bapak Ibu. Sampai di mana Bapak Ibu sudah mencermati saya punya materi? Boleh Bapak Ibu ya? Kita berbagi ya Bu ya. Bukan saya memberikan hukuman kepada Bapak Ibu untuk menjawab soal saya, tetapi bukan Bu, kita berbagi supaya kita tahu bagaimana kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak didik kita. Iya, kelihatan? Saya baca aja ya. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi Bu? Pak? Masuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman tadi saya jelaskan itu secara tiba-tiba, ya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disetujui oleh guru dan murid-murid. Kira-kira yang mana? Hukuman. Berarti Bapak Ibu belum bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba kita. Nah ini kalau dilihat dari mengelilingi lapangan basket 10 menit, berarti sudah terencana 10 menitnya tadi Bapak Ibu. Sudah terencana 10 menit kan? Iya, jadi masuk apa? Konsekuensi. Ya, bagus. Ya, sekarang mencatat 10 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang hukuman? Coba angkat tangan. Ayo, iya hukuman. Iya, jawabannya betul hukuman. Jangan ragu ya Bapak Ibu untuk memberikan jawaban ini. Karena apa? Kita di situ ada 100 kali mencatat. Itu bisa masuk ke konsekuensi. Tapi ada penjelasannya karena terlambat ke sekolah. Jadi termasuk hukuman. Iya. Jadi pada materi sudah Ibu ya? Karena kita lanjut lagi materi yang ketiga, yaitu 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan tadi tentang teori motivasi, hukuman dan konsekuensi nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya yang
sudah menggurui Bapak Ibu sekalian di sini. Tujuan saya adalah berbagi, karena berbagi itu indah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut pada materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh CGP kita, yaitu Nurul Hidayah, tentang 5 posisi kontrol. Nah ini lebih seru Bapak Ibu, kita simak bersama ya, kita simak bersama-sama supaya materi ini lebih dipahami kembali. Ya, nanti kita akan lihat posisi kita sebagai guru itu di posisi mana. Ikuti penjelasan CGP Nurul. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua untuk melakukan kegiatan diseminasi ini. Langsung saja barangkali karena waktu kita terbatas, saya melanjutkan materi dari kedua teman saya tadi. Kali ini saya kebagian membawakan materi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya setuju dengan yang dikatakan Ibu Tri di awal tadi, bahwa kami berdiri di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu semua, akan tetapi ini adalah satu bagian tugas kami sebagai CGP untuk selalu berbagi praktik baik. Jadi kita melalui forum ini semoga apa yang sudah kita pelajari di 2 bulan lalu terkait kegiatan guru penggerak bisa Bapak Ibu ketahui bersama. Baik, langsung saja tentang 5 posisi kontrol guru. Tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu, tidak usah khawatir, hanya 3 slide saja. Jadi 5 posisi kontrol guru ini dikembangkan oleh salah satu tokoh yang bernama Dayat Gosen. Jadi bukan dari saya ya. Ya, oke. Jadi yang kelima posisi kontrol guru ini, yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau. Terakhir yang kelima adalah sebagai manajer. Untuk lebih kita mungkin memahami yang seperti apa kelima posisi kontrol ini, saya mungkin tidak banyak berbicara, tapi saya akan menayangkan sebuah video. Nanti kita bisa simak bersama. Bahwa seperti inilah guru yang disebut sebagai penghukum apabila menghadapi murid yang memiliki atau mengalami kendala, atau dia sedang melanggar kesepakatan atau peraturan di sekolah. Jadi saya di dalam materi ini punya 5 video, masing-masing dari kelima posisi kontrol yang saya sampaikan tadi. Jadi ini video pertama saya Bapak Ibu, bukan saya sebagai pemerannya, tapi ini dikutip dari LMS yang kami punya. Video ini adalah menunjukkan guru sebagai posisi penghukum. Kita simak bersama. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, semoga saja dan saya yakin di antara kita semua tidak ada yang demikian seperti yang ditampilkan di video. Kalaupun ada berarti setelah dari sini tidak boleh diadakan lagi. Oke, saya singgung sedikit tentang video yang pertama. Posisi penghukum seperti yang sudah kita cermati, biasanya guru pada posisi penghukum itu berbicara dengan nada tinggi, ya, seperti yang kita sudah simak. Bahkan di awal kita sempat kaget, dia teriak-teriak, menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, bahkan sampai berkaca pinggang mungkin bila perlu, ya, membentak-bentak, kemudian kalimatnya juga kasar, ya, menyindir, menyakiti dan sebagainya. Dan hukuman ini kalau diperagakan model tadi itu bisa mengena kepada murid secara fisik dan psikis, ya. Nah, kalau guru posisinya sebagai penghukum, hasil dari yang murid tadi yang dihasilkan itu adalah murid yang akan memberontak, ya Bapak Ibu. Itu mungkin sudah pasti itu, kalau guru seperti itu pasti muridnya akan memberontak. Kemudian bisa jadi juga murid tidak akan menyukai kita, tidak akan suka. Kalau misalnya kalau tadi ini di tingkat SMA, mungkin dia akan menyukai mata pelajaran yang dibawakan oleh sang guru. Kemudian bahkan yang paling parah mungkin murid ini bisa menyimpan dendam di hatinya terhadap sang guru, karena memang perlakuannya bisa kita lihat tadi, ya, seperti itu. Jadi itu hasil yang akan diperoleh, ya, yang akan dibentuk karakternya kepada murid itu kalau posisi guru sebagai penghukum adalah seperti tadi itu. Murid akan memberontak, menjadi orang pendendam, menjadi tidak menyukai kita dan sebagainya. Dan tentu kalau sudah murid tidak suka dengan gurunya, maka apa yang terjadi dengan materi yang akan disampaikan tentu saja tidak akan ada yang diserap mungkin, ya. Mungkin dia hanya sekolah, ya, duduk, datang, dia pulang, gitu aja. Jadi tidak bermakna pembelajarannya. Karena apa? Diawali dengan rasa tidak suka terhadap gurunya. Oke, kemudian kita masuk kepada video yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Masih Naren muridnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah, ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak, ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi video yang saya tampilkan jika guru berada pada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi bahasa yang keluar itu cenderung lembut, ya Bapak Ibu, lembut, kalem, bahkan apa ya tadi kayaknya lem atau apa ya kalau kita lihat. Cuma perlu kita
garis bawahi, masih ada kalimat-kalimat yang menyalahkan murid, memojokkan murid, masih tetap seperti kalimat-kalimat negatif yang bisa membuat murid itu tetap saya bersalah, saya menjadi orang yang tidak berguna, sepertinya saya tidak bermanfaat bagi orang lain. Ada semacam kesan seperti itu dalam diri murid. Jadi otomatis hasil yang dicapai atau pembentukan karakter pada murid itu adalah murid itu menganggap dirinya yang selalu bersalah, sehingga dia akan menyimpan emosi negatif itu terus berada di dalam hatinya. Ya, bahkan kalau terus disalahkan, dipojokkan, hal yang terburuk itu dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, tapi ini benar-benar tidak terjadi di lingkungan sekolah kita semua. Jadi seperti itu untuk posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita lanjut ke posisi yang ketiga sebagai teman. Berikut ini adalah videonya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang nadanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak Ibu, kalau menurut pengamatan kita semua, pada posisi teman ini kira-kira bagus nggak ya? Bagus Pak ya? Kesan bagus ya. Mungkin bahkan ini untuk saya pribadi, saya pernah melakukannya. Artinya saya anggap murid itu saya perlakukan sebagai teman. Ya, jadi bahasanya itu guru kalau berada pada kontrol sebagai teman itu suaranya ramah, ya, kemudian akrab, cenderung bersenda gurau dalam mengarahkan murid, sehingga murid akan merasa apa? Senang, merasa aman, merasa nyaman dengan gurunya, ya, senang, bahkan mungkin merasa apa ya, semacam wah guru ini baik sekali walaupun mungkin saya sudah terlambat datang ke sekolah. Ini kesan pertama saya di awal-awal, lalu saya mengamati video ini, mungkin sama seperti Bapak Ibu pendapatnya bahwa ini bagus. Oke, bagus, dia bisa dikategorikan membuat murid itu berindikator baik atau berhasil. Akan tetapi ada garis bawahnya. Di sini motivasinya murid untuk kemudian dia merasa aman dan nyaman itu masih tergantung sama orang. Seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi tentang motivasi ya, motivasi intrinsik, apakah dia eksternal atau internal. Kalau posisi guru sebagai teman, ini indikator kepada muridnya bagus, sudah kelihatan berhasil. Akan tetapi motivasi yang dibentuk oleh murid ini masih belum bagus. Kenapa? Karena masih berasal dari orang lain, dari dorongan orang, bukan berasal dari dorongan dirinya sendiri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih video yang ketiga mengenai posisi guru sebagai seorang teman. Kita lanjut yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, demikian posisi sebagai pemantau. Jadi seorang pemantau itu mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid, ya. Jadi guru mengarahkan murid itu berdasarkan peraturan sekolah misalnya atau peraturan kelas kalau dia melanggar keyakinan kelasnya. Kemudian seorang pemantau itu menunjukkan bahasa tubuh yang datar. Artinya dia tidak bersendau gurau, tidak mengajak bercanda muridnya. Jadi cenderung formal bahasanya kepada murid. Kemudian, tapi tetap saja di dalam posisi ini murid masih tetap dibuat tidak nyaman. Masih ada efek-efek negatifnya, masih tetap dibuat tidak nyaman. Kalau dari video tadi, di mana tetap tidak nyamannya, yaitu murid pada jam istirahat harus tetap tinggal di kelas dengan mengerjakan ketertinggalan tugasnya. Dan seharusnya kan kalau jam istirahat haknya murid itu di luar, tapi karena dia melanggar, ada kesalahan sehingga dibuat tidak nyaman dengan tetap berada di dalam kelas. Nah itu tadi posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir sekarang kita lihat sebagai manajer. Bagaimana jika guru sebagai manajer? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Nah, demikian tadi cuplikan video jika guru berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terakhir dari kelima posisi kontrol. Jadi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu itu memutuskan harus bagaimana menindaki seorang murid yang bersalah itu, berdiskusi dengan murid. Guru hanya memberikan pertanyaan, ya, mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya bagaimana terhadap kesalahan atau keterlambatan yang dia buat. Jadi guru itu mendukung murid agar selalu menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang ada. Jadi indikator keberhasilan terhadap murid itu, murid akan mempunyai sikap disiplin positif yang kuat, kemudian menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan budaya positif yang aman dan nyaman. Jadi kelima posisi kontrol tadi bila dicontohkan melalui video atau kasus seperti yang kita sudah saksikan bersama.
Nah sekarang ini adalah tabel ini sudah menjelaskan dari sekian video yang sudah saya tampilkan tadi Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu dia ada penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian dari kelima posisi kontrol ini dipisahkan dengan 3 bagian tadi. Ada yang menghasilkan identitas gagal, ada yang identitas berhasil atau sukses. Ada 2 identitas berhasilnya. Kalau posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu sudah pasti identitas gagal yang dihasilkan oleh murid. Tapi untuk teman dan pemantau ini sudah identitas yang tercipta berhasil, bisa dikatakan sukses. Tapi perlu digarisbawahi, akan tetapi kedua posisi ini masih memiliki motivasinya itu dari luar, dorongan dari orang lain. Maka ketika mungkin misalnya di murid SD ketika guru atau dia sudah naik kelas dan tidak bertemu dengan guru yang lalu, bisa saja mungkin dia mengulang perbuatan yang sama. Karena apa? Mungkin dia merasa yang lalu kan bukan guru saya yang ini, yang saya kalau saya sama guru ini saya senang, saya suka, maka saya akan taat dan sebagainya. Berarti dorongan motivasinya masih dari luar. Itu untuk posisi teman dan pemantau. Nah yang manajer inilah yang indikator keberhasilan itu yang bisa menghargai dirinya sendiri. Maka diharapkan apa? Ketika murid bisa menghargai dirinya, dia akan menjadi pribadi yang mandiri, kemudian bisa bertanggung jawab atas segala perilakunya. Kemudian ya dengan begitu dia akan bisa menciptakan budaya positif. Nah, yang slide berikutnya adalah saya bukan bertanya ya, kita coba bahas bersama. Kalau misalnya guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol guru tersebut itu sebagai apa Bapak Ibu? Kalau yang Ibu pahami berdasarkan video tadi, guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, nah misalnya sebagai apa Bapak Ibu? Mohon maaf di sini tidak ada benar atau salah. Jadi pokoknya jawab aja Bapak Ibu. Terkait 5 posisi kontrol tadi, menurut Bapak dan Ibu, kalau guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi yang mana dia? Pembuat merasa bersalah. Ya, terus kalau yang lain apa sama atau sama? Nanti kita lihat. Kalau misalnya ibu guru malu menjawab tidak apa-apa, simpan aja dalam hati. Oh saya ini sebagai pemantau mungkin itu, tapi mungkin malu atau apa, nggak percaya diri karena jawaban. Saya tidak mencari salah atau benar, karena memang di pembelajaran kita itu tidak ada salah dan benar. Jadi memang kita disuruh untuk mengeksplor kemampuan. Katakan saja apa yang kita tahu. Berbuat sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian yang berikut, kalau misalnya guru berkata kamu tidak pernah benar. Nah, berarti posisi kontrol pada saat itu guru sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Yang saya dengar suaranya Bu Guru Wayan soalnya. Kemudian yang ketiga, ini ada sambungan tadi ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sekarang yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Sebagai teman. Sebagai teman. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira sebagai apa itu? Ya, nanti mungkin jawaban ada di dalam hati Bapak Ibu semua. Sekarang kita lihat kira-kira yang mana yang sudah benar dari jawaban Bapak Ibu sudah ada di sana. Bahwa saya kecewa sekali dengan kamu itu jika guru berada pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ya, jika guru mengatakan demikian berarti posisinya guru itu dia sedang pada posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Karena pemantau itu dia semacam memberikan penghargaan. Nah, padahal penghargaan pada murid itu Bu bisa membunuh karakter. Tadi dari Ibu mungkin dari Putri ya. Ternyata oleh Ibu Guru Nancy, oleh CGP Nancy Jafar. Jadi ternyata memberi penghargaan kepada murid itu kalau selama ini saya berpandangan ya itu bagus. Iya bagus untuk anak itu, tapi bagaimana dengan yang lain? Dia bisa saja merasa dibully atau merasa dikucilkan karena tidak diberi penghargaan. Ya seperti itu. Saya juga baru tahu itu Bu. Karena selama ini kan kita memberikan sanjungan apresiasi. Ternyata
ada sisi-sisi yang merugikan orang lain. Nah, di orang lain. Nanti temannya akan ini semacam begini, kalau menghubungkan karakter, saya nggak mau jawab. Nanti juga baca dia terus yang mau dapat penghargaan, biar saja saya nggak jawab. Akan seperti itu. Jadi semacam mematikan kompetisi juga bisa. Jadi banyak efeknya ternyata. Kemudian yang ketiga, kamu selalu yang paling benar, ini adalah posisi pendukung. Nah, jadi terakhir saja Bapak Ibu. Yang terakhir, kalau menurut Bapak dan Ibu semua dari kelima posisi ini, manakah yang paling ideal, yang paling bagus untuk kita sebagai pendidik? Sebagai manajer. Terima kasih. Jawaban Bapak Ibu luar biasa. Berarti memang sudah mencermati dengan baik ya materi kami hari ini. Kakak sudah bisa menunjukkan dukungan yang luar biasa. Jadi memang posisi manajer inilah yang dimaksud, posisi yang harus sebagai guru lakukan di sekolah. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa menerapkan di sekolah bahwa kita itu harus sebagai manajer, jangan sebagai penghukum, pemantau, teman, atau membuat merasa bersalah. Nanti sebagai manajer ini, bagaimana terus kalau misalnya pertanyaan, bagaimana kalau anak itu berkasus, punya masalah? Ada saja kan biasa bermacam-macam. Nah, ada cara penyelesaiannya kalau sebagai manajer. Jangan langsung dihukum, dihadip, disalahkan, jangan langsung dijudge, oh kamu begini, kamu memang malas, itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Itu ada nanti di materi selanjutnya. Memang materi kita ini berkelanjutan. Jadi ada yang namanya membahas menyelesaikan masalah dengan murid menggunakan segitiga restitusi. Jadi seorang manajer harus begitu. Ketika muridnya nanti mengalami masalah, kendala, atau dia melakukan pelanggaran, kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Jadi seperti apa nanti konsepnya itu nanti akan dibawakan oleh rekan kami yang terakhir, yaitu Ibu Guru Haryati. Mungkin dari saya Bapak Ibu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam kan saya minta tadi cuma mungkin bolong 15 menit. Oh, iya, tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Mana bahagianya Bu? Salam dan bahagia. Kayaknya kurang seru ya. Kita sama-sama dulu ya. Berdiri sebentar Bu. Karena ini terakhir, saya khawatir mengganggu waktu Ibu ya. Kita cuma mau ucap saja. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih. Ya, salam saya artikan sebagai saya lanjutkan materi. Bahagia bersama Bapak, Ibu yang ayu dan teman. Nah, karena ini sudah terakhir dari sesi materi kami bertransformasi dari kami ke Bapak Ibu seperti materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Sesuai Kamus Bahasa Indonesia, bahwa mengganti kerugian korban. Kalau menurut pakar, ini bahasa Inggris ya, Ibu Bapak lebih mahir. Kesen. Inti dari apa yang dia sampaikan adalah bahwa kita mengajarkan murid tentang solusi. Jadi solusi yang dilakukan kemudian membantu mereka berpikir tentang apa? Bagaimana memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi ini kita juga, apalagi murid, melakukan sesuatu karena memiliki tujuan. Harapannya tujuan yang dimunculkan adalah berkaitan dengan disiplin positif. Apabila dia tidak melakukan disiplin positif, kita memulihkan keadaan.
Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui itu? Di restitusi harapannya adalah motivasi melakukan kebaikan itu bukan karena menyenangkan orang atau supaya aman, melainkan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebagaimana kita tahu bahwa innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Jadi niatnya harus berdasarkan kebajikan-kebajikan yang diyakini oleh keluarganya atau lingkungan kita. Selanjutnya adalah ciri-ciri ciri restitusi. Nah, Ibu Bapak hebat, ciri-ciri restitusi itu ada beberapa hal. Di sini kita bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Tapi tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Agar hubungan itu baik, kita harus pahami kebutuhan dasar orang lain melakukan tindakan. Jadi kita harus tahu alasan dibalik perbuatan itu. Apakah kebutuhannya belum terpenuhi atau sudah. Selanjutnya adalah restitusi merupakan pilihan cara terbaik karena dia fokusnya pada solusi. Kemudian murid yang merasa gagal itu kembali ke kelompoknya diterima dengan baik. Nah, Bapak Ibu Guru, kita semua sudah pernah melakukan posisi seperti tadi, posisi hukuman, posisi merasa bersalah. Tentu kita pernah melakukan itu tergantung situasi. Nah, sekarang harapannya adalah kita transformasi ke restitusi. Bukan dipaksakan, tapi kita perlahan-lahan untuk kepada posisi ini. Selanjutnya saya mau minta tolong sama Pak Kade. Soalnya saya fans sama Pak Kade ini. Ya, boleh maju Pak Kade. Pak Kade di depan sini. Iya, saya juga Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau anak-anak memberi sesuatu pakai tangan kiri, kita marah atau tidak? Karena kita yakini sholat tangan kiri salah. Tegur. Ya. Kemudian kalau tangan kanan harusnya digunakan salib, tangan kiri atau kanan? Kanan. Nah, sekarang Pak Kade, saya ingin Pak Kade membentuk segitiga restitusi. Kalau Pak Kade boleh menghadap kanan. Pak Kade silakan angkat tangan kiri. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan baik. Angkat tangan kanan. Pak Kade berdua sekarang. Dikerucut. Segitiga. Kalau segitiga ini dikerucutkan gak jadi apa? Jadi hati. Dikerucutkan jadi hati. Kita stabilkan identitas, mengharapkan kebaikan dari itu. Terima kasih Pak Kade. Iya. Pertama sebelah kiri, mengidentifikasi atau menstabilkan identifikasi yang salah ya. Bapak Ibu minta maaf ya kalau saya menyampaikan ada hal-hal yang kurang baik. Yang kurang baiknya tidak dari saya. Ya, yang sampaikan adalah kebaikan yang diterima. Yang salah kembalikan ke saya. Menstabilkan identitas. Mengubah identitas murid yang gagal. Nah, bagaimana caranya? Orang pas marah itu Bu, mau benar atau tidak benar, dia tidak dibenarkan, pasti benar. Nah, caranya kita menyampaikan kepada mereka bahwa yang dilakukan tidaklah salah, melainkan bahwa semua manusia itu pernah berbuat kesalahan, berbuat yang tidak benar. Kemudian saat kamu melakukan perbuatan yang tidak benar, kamu berhak merasa itu. Namun ingat, kamu harus mengganti yang tidak benar itu menjadi kebaikan. Jadi imbang dia. Kalau kita habis berbuat salah, kita harus berbuat benar agar imbang. Timbangannya lebih seimbang. Lebih bagus lagi diganti lebih banyak. Itu maknanya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya tentang teori kontrol, orang punya melakukan tindakan itu karena ada hal yang mendasar di dalam jiwanya. Apa yang diyakininya, apa yang diyakini keluarganya, apa yang diyakini lingkungan tempat tinggalnya.
Harapannya adalah yang dimunculkan sesuai dengan nilai-nilai umum. Jangan berdasarkan kemauan hatinya yang tidak semuanya, bukan kemauan hati, pikirannya. Karena kalau yang dari hati itu sejatinya semua benar. Yang tidak benar itu biasa karena pengaruh pikiran. Pikiran kita kadang ada informasi yang tidak timbang. Berikutnya kita menyampaikan kepada murid sebenarnya kamu ingin orang seperti apa, untuk menggali di dalam hatinya itu kebaikan. Selanjutnya adalah terbalik Ibu ya, harusnya terbalik ya, terbalik. Yang pertama, yang kedua tadi adalah yang terakhir ya, validasi tindakan yang salah. Saya terlalu semangat melihat Bapak Ibu, lupa lihat ini slide. Validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan ke murid setelah dia melakukan kesalahan, kita bisa ucapkan bahwa kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, boleh pertahankan, namun sandingkan dengan yang baik. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Sudah selesai Bapak ya Bu ya. Berarti segitiga restitusi yang pertama adalah kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Ya, saya sampaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang masih setia sampai saat ini. Namun sebelum kegiatan kami berakhir, saya minta tambahan waktu 2 menit saja. Jadi mungkin di kesempatan 2 menit ini saya meminta tanggapan atau mungkin umpan balik dari Bapak Ibu yang bersedia untuk memberi masukan kepada kami. Mungkin ada guru yang bersedia. Ibu ya, terima kasih. Ibu ya, Guru Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bukan memberi tanggapan, pokoknya menyampaikan unek-unek saya begitu. Saya kan guru yang sudah hampir pensiun, sedikit lagi. Jadi apa yang disampaikan, dipaparkan tadi itu tentang kesalahan-kesalahan pendidikan zaman kolonial, kami sudah lakukan semuanya. Pendidikan zaman kolonial ya Ibu ya, kita lakukan semuanya. Jujur ya, kita dalam arti ya. Nah, jadi itu mungkin itu sebagai penghukum, sebagai apa namanya, sebagai teman atau sebagai seorang anak bersalah, itu kita merasa sering kita lakukan. Namun dengan adanya pemaparan dari CGP ini akan membangkitkan kembali ingatan-ingatan kita, ibu-ibu kita yang dulu yang sudah terpendam lagi, sekarang akan ditimbulkan kembali, bangkit kembali untuk mendidik anak-anak yang lebih baik. Dari saya hanya menyampaikan apresiasi dari kegiatan diseminasi ini kepada Bapak Ibu, kepada guru-guru CGP yang hari ini memaparkan materinya. Yang saya paling sekarang yang paling tepat untuk kita sebagai kontrol kita sebagai guru, ya, kontrol kita sebagai guru yaitu pada posisi manajerial ya. Saya selalu mengatakan manajerial karena itu sering saya dengar di telinga saya, jadi padahal itu manajer, sebagai manajer ya. Itu yang paling tepat, yang lebih tepat saat ini pada
saat kita melakukan perubahan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau itu memang berhasil, memang sudah bagus, menghasil baik. Namun anak tersebut masih memerlukan dorongan-dorongan atau motivasi dari orang lain, bukan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih ibu-ibu CGP yang telah memaparkan materinya. Terima kasih banyak kepada Ibu Nancy, Ibu Tri, Istimewa Ibu Nurul, dan Ibu Haryati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman yang lain lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah memberikan tanggapan dan apresiasi kepada kami terkait kegiatan diseminasi kami. Barangkali demikian pemaparan dari kami semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah setia pada kegiatan kami sehingga kami bisa memaparkan semua kegiatan dari awal hingga akhir ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sudah berikan kepada Bapak Ibu, bukan kami menggurui, tetapi di sini kami adalah berbagi. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari teman-teman CGP kita bisa bermanfaat kepada kita dan diimplementasikan kepada murid-murid kita. Jadi saya ucapkan terima kasih, permohonan maaf kepada Bapak Ibu apabila terjadi kesalahan tutur kata saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik pribadi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.